warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Siapa aja yang nggak masuk? Apa keterangannya? Bisul. Apanya? Kakinya? Wah, itu. Pinjam pulpen buat apa saya? Siapa aja tadi? Terus satu aja. Ya. Semuanya hadir sisanya. Baik, kali ini kita akan belajar namanya kegiatan ekonomi. Kalau kemarin kan sudah mengenal tentang kerajaan-kerajaan di Nusantara. Untuk materi UAS kegiatan ekonomi ini lumayan kakak masukin beberapa soal. Dan untuk kerajaan Islam kalian baca-baca sendiri aja, karena kalau untuk sejarah nggak perlu banyak dijelasin, yang penting kalian baca dan diingat atau mungkin dirangkum, kalian catat beberapa hal-hal yang penting yang di kerajaan Islam, kayak contohnya kayak masuknya Islam tahun berapa, pengaruh Islam di Nusantara tahun berapa, sama jalur masuknya agama Islam ke Nusantara lewat jalur apa aja, melalui media apa saja, dan lain sebagainya. Itu kalian baca-baca. Nah, untuk kegiatan ekonomi ini kakak akan menjelaskan kegiatan ekonomi. Ada yang tahu nggak kegiatan ekonomi itu dibagi ada berapa macam? 3, pintar. 3 macam. Yang pertama, kegiatan ekonomi yang pertama apa? Produksi. Iya. Produksi. Yang kedua, Distribusi. Yang terakhir, Konsumsi. Konsumsi. Kalau produksi artinya apa? Yang membuat, pintar sekali. Kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Ya. Kalau distribusi, dia mengatakan, menyebarkan, menyalurkan, atau ya. Barang atau jasa. Terus konsumsi. Ya, menggunakan atau menghabiskan. Nah, kalau produksi, nama orangnya apa? Produsen. Ya, benar. Produsen. Kalau distribusi? Distributor. Distributor, pintar sekali. Konsumen. Ya, udah pada jago-jago sekarang ya. Nah, kalau dalam produksi itu terdapat tujuan kegiatan produksi. Tujuan produksi apa aja itu? Nih, tulis. Tujuan produksi. Apa aja tujuan produksi? Ya, menghasilkan suatu barang. Benar. Terus kedua, memenuhi kebutuhan. Ini yang halaman 187.
memenuhi kebutuhan manusia. Ya. Nah, tujuan produksi yang pertama itu memenuhi kebutuhan manusia, karena setiap orang memproduksi barang itu tujuannya untuk apa? Kalau selain memenuhi kebutuhan manusia, ada namanya mempermudah manusia dalam mencapai kemakmuran. Lagi memperoleh keuntungan. Tujuan produksi ada 3: memenuhi kebutuhan manusia, mempermudah manusia mencapai kemakmuran, yang ketiga memperoleh keuntungan. Yang pertama, memenuhi kebutuhan manusia, tentu jelas kalau misalnya kita membuat sesuatu, membuat barang, itu kan tujuannya pasti memenuhi kebutuhan. Misal contohnya pabrik membuat sendal, kebutuhan manusia atas alas kaki biar gak lecet gitu. Terus yang kedua, mempermudah manusia mencapai kemakmuran, karena dari hasil produksi itu akan mendapatkan keuntungan. Jadi semakin banyak keuntungan yang diperoleh, makin makmur hidup manusia. Orang-orang yang memproduksi kayak memproduksi sepatu, orang yang memproduksi baju dan lain sebagainya akan semakin makmur jika memperoleh keuntungan dari tujuan dari produksi. Terus jenis kegiatan produksi. Jenisnya itu ada 2. Barang sama jasa itu termasuk jenis dari produksi. Itu. Ada yang tahu produksi barang contohnya seperti apa? Motor, pintar, terus mobil, terus apa lagi? Jam tangan, ya jam dinding, sendal, ya pokoknya yang berbentuk barang. Kalau memproduksi jasa, contohnya jahit, ya, ojek, pintar, terus apa? Satpam, itu dokter, ya guru juga produksi jasa kayak misal dokter menawarkan layanan kesehatan, mengasih obat, resep-resep, terus apalagi saran-saran dokter. Terus kita lanjut ke faktor produksi. Sini ada faktor produksi. Faktor produksi yang pertama ada apa aja? Ada yang tahu? Yang pertama itu ada faktor alam. Terus yang kedua faktor produksi. Ya, tenaga kerja, pintar. Modal. Nah, faktor produksi yang pertama alam. Kenapa alam menjadi faktor produksi? Ada tahu? Karena alam itu merupakan bahan baku. Kalau misalnya di kebutuhannya membuat ban, alamnya apa? Pakai apa? Karet. Ya, getah karet. Apakah
suatu daerah itu cocok nggak, alamnya cocok nggak ditanami oleh pohon karet. Kalau misalnya nggak cocok, alamnya tidak mendukung, berarti tidak bisa menjadi faktor faktor untuk memproduksi ban. Misal pabrik ban nggak bisa didiriin di tempat yang jauh dari pohon karet, karena nanti harganya mahal, harus ambil lagi karet yang jauh, transportasi. Jadi biasanya pabrik itu dekat sama faktor alam, faktor produksinya seperti itu. Pabrik bangun misal perusahaan ban, pasti pabriknya mau sedekat mungkin sama bahan baku biar lebih murah, pemasoknya juga lebih cepat, lebih murah, lebih kualitas seperti itu. Terus yang kedua, faktor produksinya tenaga kerja ahli. Kakak mau nanya, kalau misalnya faktor produksi tenaga ahli contohnya kayak apa? Ya, tenaga ahli kayak montir. Misal, bisa nggak kalau misalnya montir itu ngerjain apa namanya? Ngejahit? Nggak bisa, karena harus faktor tenaga kerja ahli itu harus apa? Harus sesuai profesi yang mereka geluti seperti itu. Terus faktor produksi kedua, modal ini penting juga, karena alam udah mendukung, terus tenaga kerja ahlinya sudah ada, orang-orangnya, karyawannya itu udah terlatih, tapi nggak punya modal, ya percuma. Nggak punya uang untuk menjalankan pabrik, nggak punya uang untuk menggaji karyawan, nggak punya uang untuk memanen misal kelapa sawit, bangun perusahaan minyak nabati, minyak goreng. Nah, modal ini penting. Terus faktor produksi yang terakhir itu kewirausahaan, jiwa kepemimpinan, jiwa mengelola semua tiga faktor ini dikelola oleh orangnya. Kewirausahaan ini orang yang memimpin, orang yang mengelola ketiga faktor produksi yang di atas itu. Upaya peningkatan produksi ada juga untuk meningkatkan produksi. Yang pertama ada ekstensifikasi. Yang kedua apa? Yang terakhir mekanisasi. Oke, yang pertama dulu ekstensifikasi merupakan upaya peningkatan produksi dengan memperluas atau menambah faktor produksi. Misalnya perusahaan ikan, faktor produksi menambah, misal sumber daya alamnya ditambah, terus kedua tenaga ahlinya ditambah biar bisa memproduksi barang lebih banyak. Misal saus ini yang dekat saus Surabaya itu ingin melakukan peningkatan produksi, ekstensifikasi dengan cara menambah karyawan biar karyawannya itu bisa packing lebih cepat, packing lebih banyak botol-botol saus misalnya seperti itu. Terus yang kedua, upaya peningkatan produksi ada namanya intensifikasi, upaya peningkatan produksi dengan
maksimalkan sumber daya yang ada. Sumber daya yang ada kan pembuatan saus pasti cabai, tomat, terus apalagi garam biar ada rasanya. Nah, sumber daya yang ada itu dimanfaatin. Misal Saus Surabraja ingin memperbanyak produksi dengan cara intensifikasi. Caranya memperluas kebun cabai, memperluas kebun tomat, gitu. Memperbanyak atau membeli dari agen tomat, terus agen cabai, atau di pasar yang lebih bertonton lebih banyak lagi, gitu. Terus yang C, mekanisasi merupakan upaya peningkatan produksi dengan menggantikan atau seluruh proses produksi dengan mesin. Kita ambil lagi contoh Saus Surabraja ganti mesin. Yang tadinya karyawan packing saus itu sehari cuman 5.000, pakai mesin bisa jadi 7.000, seperti itu. Jadi lebih cepat karena mesin nggak pernah capek, nggak ada istirahatnya. Jadi lebih cepat lah untuk memproduksi, peningkatan produksi. Sampai materi produksi ada yang mau ditanyain nggak? Oh, udah jelas, udah paham dari tujuan produksi, faktor produksi, peningkatan produksi. Ada yang mau ditanyain nggak? Apa? Oh iya, diversifikasi ya, upaya peningkatan produksi dengan cara ada 4 ya? Apa? Diversi. Ini bukan tulisannya. Merupakan upaya peningkatan produksi dengan cara penakaran penganekaragaman hasil produksi. Misalnya, seorang petani yang memenuhi beberapa sawahnya dengan tanaman yang berbeda-beda. Jadi, untuk peningkatan produksi itu memproduksi barang yang turunannya, misal sendal karet biar hasil produksinya meningkat, atau biar lebih beraneka-ragaman bikin sendal sepatu yang kayak Crocs. Tadinya cuma sendal kayak swallow gitu. Jadi beraneka-ragamannya itu nggak bisa yang bertentangan jauh. Misal pabriknya pabrik karet ya, paling penghapus, terus sendal yang masih bahan bakunya itu sama, cuma jenis yang diproduksinya itu beraneka-ragaman gitu. Kita lanjut ke distribusi. Distribusi ada 3 macam. Distribusi kalau langsung, contohnya kayak gimana pengertiannya? Distribusi secara langsung. Distribusi secara langsung itu produsen langsung memberi ke konsumen. Jadi konsumen bisa dikatakan beli langsung ke pabrik. Seperti itu distribusi langsung. Oh, distribusi semi langsung. Produsen biasanya menaruh barang ke supermarket atau pedagang yang membeli barang
ke pabrik. Jadi ada tangan kedua kalau semi langsung. Kalau tidak langsung kayak SPBU, Pertamina, kan itu produsennya nggak langsung menjual. Jadi diambil dulu dari SPBU, disalurin ke SPBU, ke Pertamina. Seperti itu yang tidak langsung. Nah, selanjutnya ada tujuan dari distribusi. Mempermudah penyaluran barang. Oke, di sini kakak akan jelaskan tujuan dari distribusi. Yang pertama, tujuannya ada mempermudah penyaluran. Jadi konsumen nggak harus mengambil barang jauh-jauh ke pabrik. Konsumen yang di Jakarta nggak usah jauh-jauh membeli saus ke Cirebon. Jadi distributor atau orang yang mendistribusikan itu akan jual barang yang dari Cirebon ke Jakarta. Jadi orang itu mempermudah penyaluran. Terus tujuan yang kedua, menyebarluaskan. Pastinya agar produk yang ada di Cirebon bisa dikenal di Kuningan, bisa dikenal di Surabaya, sampai Surabaya sana bisa dikenal sampai ke misal ke Depok, ke Bogor dan lain sebagainya. Menyebarluaskan produk yang hasil produksi. Terus mempercepat barang produksi ke konsumen. Sudah jelas, dengan penyaluran itu produk yang hasil produksi ini cepat sampainya karena sudah disalurkan. Karena distributor ini tugasnya atau job desk-nya itu menyalurkan kayak ekspedisi, kayak JNT, JNE, terus pokoknya tapi evergreen gitu. Kalau skala internasionalnya perusahaan-perusahaan yang menyalurkan barang, distributor. Pedagang juga termasuk dari distributor karena pedagang menyalurkan barang, terus memperoleh keuntungan hasil dari jasa dia menyalurkan barang atau pedagang membeli barang di pabrik, terus mereka bawa ke tempat tinggal kayak warung kelontong, itu kan pasti melebihi misalkan harga modalnya 6.000 dilebihin jadi 6.000 jadi 7.000 misal, kan memperoleh keuntungan dari mereka mengambil barang langsung ke agen yang lebih murah atau ke pabriknya. Seperti itu memperoleh keuntungan, tujuan distribusi. Terus selanjutnya ada pelaku distribusi apa aja? Ada yang mau bantuin kakak gak pelaku distribusi di sini?
Pelaku distribusi. A. B. Ada yang mau maju? Bantuin kakak apa aja? Coba Fari tulisin pelaku distribusi ada siapa aja? Nanti diterusin habis Fari. Biar sama-sama ingat. Ya, terus itu dalangnya Fari siapa? Jalan. Jalan. Ayo dulu. Ayo pelaku distribusi siapa lagi selain pedagang sama agen? Ayo tahu nggak? Ayo bisa nulisin berapa? 1, 2, ya. Tidur aja. Dari mana aja? Terus. Ya. Ya, bentar. Ayo selanjutnya. Kakak tunjuk kamu. Ya, woi. Nih. Ayo yang EF. Nah, pelaku distribusi yang tadi ada pedagang. Pedagang kan mengambil barang. Berarti mereka ngambil barang terus ke toko. Mereka kan sama juga pelaku distribusi. Jadi mereka menyebarluaskan produk. Jadi pedagang termasuk pelaku distribusi. Terus agen. Bedanya agen sama pedagang kan, kalau agen kan skala besar, kalau pedagang biasanya kayak warung atau minimarket. Kalau agen kayak supermarket kayak Superindo, TikTok, terus dan lain sebagainya. Itu agen. Terus maklar. Maklar itu orang yang ketiga yang menjembatani. Misal kayak maklar tanah, maklar mobil, tapi barangnya bukan milik dia. Dia cuman perantara. Misal Fari ingin jual motor, saya menjadi maklarnya jual ke siapa namanya? Iqbal. Gitu. Saya perantara doang, tapi atas nama motornya Fari. Iqbal nih ada motor nih, tapi nama Fari gitu. Itu maklar. Bedanya sama komisioner, saya itu udah membeli punyanya. Misal Iqbal, "Bang, nyari motor dong." Nah, saya beli dulu nih dari Fari, terus saya dapat komisi. Fari ngasih komisi karena udah laku motornya. Seperti itu komisioner. Terus baru saya jual lagi ke Iqbal. Seperti itu. Terus selanjutnya ada eksportir. Pelaku distribusi kan ada juga yang mengekspor barang keluar, namanya eksportir. Seperti itu. Terus ada importir, dari barang luar ke dalam. Importir. Orang yang mengekspor, orang yang mengimpor namanya eksportir dan importir. Terus lanjut ke faktor-faktor yang mengaruhi konsumsi. Konsumsi cuma dikit ya? Cuma 1, 2, 3.
Dia cuma faktor doang. Terus pelaku ekonomi. Memegang HP. Ayo faktor konsumsi. Bantuin kakak lagi. Siapa yang mau nulisin? Kamu nih yang di depan. Siapa namanya? Faktor konsumsi. Faktor konsumsi. Faktor mempengaruhi konsumsi. Ini halaman 193. Satu boleh, dua boleh. Itu baru satu buku. Itu baru satu yang di anak. Belum yang di mana? Mana ada juga. Karena di sini. Selanjutnya sebelahnya siapa namanya? Ya. Terus sebelahnya diterus. Bal. Terus berlepas lalu Ya lanjut.
Oke, perhatikan. Jadi setiap orang itu kebutuhannya beda-beda, maka ada namanya faktor-faktor yang mempengaruhi orang untuk mengkonsumsi suatu barang, suatu produk. Nggak semua orang itu mengkonsumsi barang atau produk yang sama. Jadi di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi orang untuk mengkonsumsi suatu barang. Yang pertama, ada perbedaan pendapatan. Perbedaan pendapatan ini yang mendorong orang untuk mengkonsumsi barang yang tertentu, barang yang lebih murah karena pendapatannya mungkin lebih kecil daripada orang yang mempunyai pendapatan yang lebih tinggi, kelas menengah atas. Itu. Jadi perbedaan pendapatan itu mempengaruhi orang untuk mengkonsumsi suatu barang agar dapat memenuhi kebutuhannya, biar semua kebutuhan tercukupi. Jadi nggak semua orang mengkonsumsi barang yang sama. Terus yang kedua, harga. Karena pendapatan setiap orang beda-beda. Nah, dilihat lagi nih, harganya cocok nggak sama orang yang berpendapatan rendah. Misal orang yang berpendapatan yang cuma 3 juta sebulan, cukup nggak untuk membeli handphone iPhone? Kan nggak cukup. Berarti beli misal mengkonsumsi handphone yang biasa-biasa aja, ya Android, seperti itu. Jadi tingkatan harga suatu barang itu mempengaruhi orang membeli suatu produk. Kalau kemahalan, orang itu nggak mampu, jadi nggak bisa mengkonsumsi barang tersebut. Terus perkiraan harga barang pada masa mendatang. Ini artinya kayak misal ayam. Ayam kan kalau setiap lebaran harganya naik. Jadi ada orang yang membeli sebelum lebaran, ada orang yang menjual mendekati lebaran karena harganya pasti naik. Orang menjual biar harganya naik, biar untungnya lebih. Jadi mendekati hari lebaran tuh karena permintaannya meningkat. Jadi kalau ekonomi semakin permintaan naik, permintaan naik, maka harga naik. Jadi kalau misalnya orang banyak yang mencari ayam, ayamnya jadi sedikit, jadi langka. Nah, kelangkaan ini yang menyebabkan harga naik. Karena langka, pedagang ingin menjual lebih untung banyak. Orang yang jual ayam dikit, yaudah saya naikin aja biar untung banyak. Karena mau nggak mau orang akan membeli walaupun harganya naik karena supply-nya itu menurun. Jadi permintaan naik, harga naik, supply menurun. Seperti itu, penawarannya menurun. Ini hukumnya. Turun, harga naik, permintaan naik, supply atau persediaan turun. Tapi kalau harganya
melambung tinggi, permintaannya akan turun. Kalau misalnya permintaan turun, berarti penawaran yang naik gitu. Tergantung permintaannya, harga naik, permintaan naik, harga naik. Kalau harga naik, permintaan turun, permintaan naik, seperti itu. Kita lanjut, kan tadi harga, perkiraan barang, terus perbedaan selera. Misal Fahri hobi pakai baju misal gamis. Fahri suka pakai baju gamis, tapi Iqbal sukanya pakai baju koko. Kan perbedaan selera, berarti otomatis si Fahri biasanya kalau lebaran beli gamis, tapi si Iqbal belinya baju koko. Begitu. Jadi faktor untuk mempengaruhi orang mengkonsumsi suatu barang itu selera. Terus perbedaan usia, jelas tentunya perbedaan usia ini menentukan orang untuk mengkonsumsi suatu produk. Misal bayi sama anak TK, kebutuhannya kan beda usianya. Bayi usia 1 tahun sama balita yang usia 5 tahun. Balita udah nggak butuh popok, bayi masih butuh popok. Itu. Jadi setiap usia atau jenjang itu untuk memutuskan mengkonsumsi suatu barang itu berbeda-beda. Jadi faktor-faktor memproduksinya, faktor-faktor untuk mengkonsumsinya juga beda. Terus jenis kelamin, jelas jenis kelamin mempengaruhi orang untuk membeli suatu barang. Misal Iqbal butuh rok nggak? Nggak. Butuh kerudung nggak? Nggak. Itu kan biasanya dibutuhin oleh perempuan. Jadi jenis kelamin juga menentukan orang untuk apa? Untuk membeli suatu barang, untuk mengkonsumsi suatu barang, jenis kelamin. Terus ada namanya perbedaan tingkatan pendidikan. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu nggak? Baju seragam, kita. Kalau misalnya anak TK baju seragamnya biasanya lebih murah karena bahan yang dipakai untuk membuat seragam TK kan beda sama anak yang dewasa. Terus ada juga kakak ambil contoh laptop. Kalian butuh nggak laptop? Usia sekarang udah butuh atau belum? Untuk apa? Apa yang dipelajari menggunakan laptop? Kan masih belum butuh. Kalau anak usia SMP belum butuh laptop banget lah. Beda halnya dengan kakak yang udah kuliah, yang apa-apa harus ngeprint, apa-apa harus bikin dokumen, apa-apa bikin PPT, terus makalah. Jadi tingkat pendidikan itu mempengaruhi orang untuk mengkonsumsi barang. Kakak yang butuhnya laptop, kalian mungkin belum butuh, jadi belum memutuskan untuk membeli barang tersebut, belum memutuskan untuk membeli laptop. Terus yang terakhir perbedaan lingkungan sosial, budaya dan agama. Lingkungan sosial ini sangat mempengaruhi karena bisa mempengaruhi selera, bisa mempengaruhi ego, gengsi dan lain sebagainya. Misal kalian hidup biasa di lingkungan sosial yang mewah, pasti barang-barang yang dipakai kan branded. Baju aja nggak mau yang lokal, misal baju maunya yang Uniqlo, yang H&M, yang Pull&Bear dan lain sebagainya. Sedangkan beda halnya sama orang yang biasa beli baju kayak Matahari, terus Erigo, pokoknya yang lokal-lokal. Ya, karena lingkungan sosial mempengaruhi orang untuk memutuskan membeli suatu produk. Kalau lingkungan sosial teman-temannya pakai baju Uniqlo, H&M, Pull&Bear, Zara dan lain sebagainya, masa dirinya itu nggak mau beli juga, pasti mendorong dirinya untuk membeli. Jadi lingkungan mempengaruhi orang untuk membeli suatu produk seperti itu. Di sini ada yang mau ditanyain nggak? Apa udah cukup, udah jelas? Dari semua produksi, distribusi, konsumsi, terus ini permintaan, harga sama persediaan, terus udah jelas semua. Oke, kita latihan buka halaman buat UAS.
Kerjakan nomor 4 sampai 8. Halaman berapa sih yang ada latihannya? 234. Kerjakan nomor 4 sampai nomor 8. Nih, kalau yang ini jika permintaan naik, maka harga naik. Kalau harga naik, permintaannya turun. Bedanya permintaan sama harga. Kalau harganya naik kan orang jadi malas beli. Kalau misalnya permintaan naik, yang dagang suka, jadi harganya dinaikin. Yang minta banyak, jadi nggak apa-apa, naikin biar orang pada beli. Biar orang mau nggak mau harus membeli karena kebutuhan pokok. Tapi kalau misalnya harganya terus naik, pasti orang juga malas beli karena udah terlalu mahal. Seperti itu. Ini hukum ini hukum harga. Ini hukum permintaan. Jika permintaan naik, maka harga naik. Kalau hukum harga naik, permintaan justru yang turun. Itu. Kalau kakak ambil contoh, sambil kalian kerjain, kakak jelasin dikit tentang hukum permintaan sama hukum harga. Kita ambil contoh bakso Abimart yang tadinya 4.000, orang pada beli, terus yang jual tahu nih orang pada beli, naikin harga jadi 6.000. Nah, maka permintaan orang yang ingin membeli jadi turun, jadi mahal gitu, gara-gara naikin harga. Tapi kalau misalnya permintaan naik, harga naik itu karena faktornya orang-orang tetap suka aja walaupun harganya 6.000 gitu. Yang dagang mau cari untung lebih. Ketika permintaan naik, harga naik. Tapi lama-lama, kalau lama-lamaan harga naik, permintaannya akan turun sendiri gitu. Kerjakan nomor 4 sampai 9, 6 nomor. Ya. Ya. Ini kan kerjaan nih. Terus kerjain. Itu kan. Oke,
semua? Udah. Nomor 4 dari pojok. Ayo bacain. Nomor 4. Ya, jawabannya produksi udah jelas ya. Kegiatan menciptakan. Nomor 5. Kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang secara sekaligus maupun berangsur-angsur adalah kegiatan A. Ya, menghabiskan. Itu konsumsi udah jelas. Nggak ada pertanyaan. Nomor 6. Kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen itu kegiatan C. Distribusi. Ya, pintar. C. Nomor 6. Nomor 7. Jika ini contoh pelaku kegiatan konsumsi adalah nasabah bank, pasien rumah sakit dan pelajar SMP. Iya, pintar. Nasabah bank, pasien rumah sakit dan pelajar SMP. Jadi konsumen. Nomor 8. Belakangnya oke. Nomor 8. Ya, apa? A. Jawabannya itu yang benar A. Pompa bensin, warung dan pengusaha pasar swalayan. Kenapa distribusi? Itu pompa bensin distribusi yang secara tidak langsung yaitu SPBU. Bisa dilihat halaman-halaman sebelumnya. Ya, kalau warung internet mendistribusikan apa? Internet. Kalau pengusaha pasar mendistribusikan agen misalnya. Barang-barang yang jumlahnya banyak disebut juga distributor. Jadi kalau nomor 8 jawabannya A. Terakhir nomor 9. Kamu. Apa? Naik. Ya, C nomor 9 kita di mati.